Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Paulina Kurniawati, NIM 182114089, akan mempresentasikan tentang contoh kasus sistem buku besar dan pelaporan. Berikut adalah contoh kasusnya. Kami mengambil kasus dari CNN Indonesia, yaitu Kisruh Laporan Keuangan Otoritas Bursa akan panggil Garuda. Bursa Efek Indonesia atau BEI akan memanggil manajemen PT Garuda Indonesia terkait timbulnya dua opini yang berbeda antara salah satu kubu komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. BEI akan meminta penjelasan komprehensif mengenai isu tersebut. Direktur Utama BEI, Inardo Jadadi, menyatakan bahwa manajemen harus memaparkan secara rinci dalam laporan keuangan terkait perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam laporan keuangan 2018. Selain itu, perusahaan wajib mencantumkan kronologis dan alasan di balik kejadian itu. Seluruh komisaris juga wajib membubuhkan tanda tangannya dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Saat ini, masih ada dua komisaris yang enggan menandatangani laporan tersebut, yakni Chairal Tanjang dan Doni Oskaria, perwakilan dari PT Trans Airways dan Feingold Resource Ltd, selaku pemilik dan pemegang 28,08% saham Garuda Indonesia. Hanya saja, ia belum menyatakan lebih lanjut kapan pemanggilan dilakukan. Inarno menyerahkan keputusan itu kepada Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Igede Nyoman Yetna. Meski ada rencana pemanggilan, ia memandang perbedaan pendapat dalam perhitungan akuntansi di laporan keuangan adalah hal biasa dan wajar. Terlebih, ia tak melihat kesalahan dari sikap manajemen dari segi akuntansi. Sebelumnya, dalam dokumen yang diperoleh awak media ketika rapat umum pemegang saham tahunan, perusahaan berlangsung pada 24 bulan 4 di Hotel Pullman, Jakarta, tertulis bahwa Chairal Tanjung dan Doni Oskaria selaku komisaris menolak menandatangani buku keuangan 2018. Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Feingold Resource Ltd selaku pemegang dan pemilik 28,08% saham Garuda Indonesia. Mereka tidak mengakui pendapatan transaksi yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aeroteknologi atau Mahata dan anak usaha Garuda Indonesia yakni PT Citylink Indonesia. Pasalnya, pendapatan sebesar 239.940.000 US dollar yang merupakan hak Garuda Indonesia atas kerjasama itu belum juga dibayarkan oleh Mahata. Namun begitu, manajemen tetap mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan tahun lalu. Alhasil, neraca keuangan maskapai penerbangan plat merah ini kinclong pada tahun 2018. Dari yang rugi sebesar 216,58 juta US dollar pada tahun 2017 menjadi laba pada tahun 2018 sebesar 809,84 ribu US dollar. Ketika ditemui awak media usai RUPST, Chairal mengungkapkan sempat meminta agar surat keberatan itu dibacakan dalam RUPST. Namun, atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dapat dikabulkan. Ditemui di tempat yang sama, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Gatot Trihargo, enggan berkomentar banyak soal dua pendapat yang berbeda terkait laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Ia menyebut sudah mempertanyakan perbedaan pendapat itu kepada manajemen. Hanya saja Kementerian BUMN tidak bisa ikut campur terlalu jauh karena Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Fuad Rizal, menyatakan keputusan manajemen sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK.
Buku laporan keuangan diklaim Fuad juga sudah diaudit terlebih dahulu. Kemudian kaitan antara kasus dan materi. Yang pertama, dalam kasus di atas terdapat kesalahan dalam laporan keuangan sehingga menimbulkan perbedaan opini. Kemudian timbul kejanggalan yang mengakibatkan adanya spekulasi bahwa pihak Garuda Indonesia mencari keuntungan. Yang kedua, seharusnya dalam laporan keuangan tidak boleh ada kesalahan mengenai opini yang dikeluarkan. Hal ini bisa menimbulkan ancaman dalam sistem buku besar dan laporan keuangan karena data keuangan tersebut dinyatakan tidak valid, bahkan menjadi ancaman yang cukup berisiko untuk kedepannya karena manajemen bisa mengambil keputusan yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.